Baik, setelah kami membahas Vigenère cipher, kami akan membahas teknik enkripsi klasik yang kedua, yaitu adalah Rail-Fence cipher. Apa asal-usul atau sejarah Rail-Fence cipher? Rail-Fence cipher merupakan metode kriptografi transposisi sederhana yang banyak digunakan oleh orang Yunani dan Sparta kuno selama kampanye militer untuk mengirim pesan rahasia. Selain penggunaan pada militer, Rail-Fence cipher digunakan dalam kegiatan spionase sepanjang sejarah. Di awal era modern, seiring dengan berkembangnya kriptografi, Rail-Fence menjadi jelas dan tidak aman digunakan untuk informasi penting dan mulai digantikan oleh metode yang lebih kompleks. Namun, teknik ini masih tetap digunakan dalam situasi tertentu karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Baik, saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara kerja Rail-Fence cipher ini. Pertama yaitu ada plain text dalam bentuk zigzag. Jika key-nya adalah 3, maka baris yang dimiliki juga ada 3. Mulai dari baris pertama, turun ke baris kedua, lalu kemudian turun ke baris ketiga, kemudian kembali ke baris kedua, dan seterusnya hingga selesai. Oh ya, untuk penentuan key atau baris ini, itu adalah tergantung pengirim pesannya. Biasanya itu di antara 2 hingga 5 baris atau key. Selanjutnya adalah penggabungan karakter dari setiap rel. Setelah seluruh plain text ditulis dalam pola zigzag, gabungkan semua karakter dari setiap rel secara berurutan untuk membentuk ciphertext. Dan terakhir membaca ciphertext ya. Gabungkan hasil dari setiap rel untuk menghasilkan ciphertext. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh kasus enkripsi pada Railfan cipher. Pada tahap pertama, kita menentukan dulu kalimat yang akan dienkripsi itu apa. Di sini kita ada contoh kalimat yaitu makan Indomie. Kemudian jumlah barisnya itu sebanyak 3 atau key-nya sebanyak 3. Kemudian pada tahap kedua, huruf-huruf tersebut akan dimasukkan dalam pola zigzag. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa baris pertama ada 3 huruf yaitu M, N, dan O, dilanjut dengan baris kedua A, A, di A, 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 I, D, M, I, dan dilanjut pada baris ketiga K, N, I. Sehingga kita dapat hasil enkripsi yaitu M, N, O, A, A, I, D, M, E, K, N, I. Adapun cara untuk dekripsinya adalah pertama kita menentukan dulu jumlah kolomnya itu ada sebanyak 12 dan kemudian jumlah barisnya atau key yang tadi itu sebanyak 3. Kemudian eh, pada graf yang kosong ini kita berikan tanda dulu pola zigzagnya. Kemudian kita akan memasukkan kata-kata yang ada yang sudah di enkripsi tadi sesuai urutannya. Jadi baris pertama ini ada M, N, dan O, dan dilanjut dengan baris 2 dan yang ketiga. Sehingga kita mendapatkan hasil dekripsi yaitu makan Indomie. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan dan kekurangan Relevant Cipher? Jadi jadi untuk kelebihan yang pertama pada Relevant Cipher ini, yaitu dia tuh sederhana dan mudah dipahami, sehingga dia tuh cocok untuk dasar dalam memahami konsep enkripsi dalam kriptografi klasik. Dan yang kedua adalah ini dapat meningkatkan kompleksitas pesan. Dengan menggunakan beberapa rel atau baris, pesan asli menjadi lebih sulit dibaca langsung karena secara langsung urutannya itu diacak. Dan yang adapun untuk kekurangannya adalah yang pertama, relevant cipher ini mudah dipecahkan menggunakan analisis yang sederhana seperti mencoba berbagai jumlah baris untuk memulihkan pesan asli sehingga kurang cocok untuk keperluan keamanan yang serius. Dan yang kedua adalah tidak menggunakan relevant substitusi karena ini hanya mengubah posisi karakter tanpa menggantinya. Maka dari itu dia rentan terhadap teknik pemecahan kriptografi yang lebih lanjut seperti analisis frekuensi. Untuk penjelasan codingan ini, kita akan menggunakan message makan Indomie dengan key sama dengan 3.
Di sini pertama ada sebuah base case yang dimana akan mereturn string original atau langsung ngeprint. Dengan kondisi key kurang dari sama dengan satu, karena ketika key sama dengan satu, maka tidak ada relevance yang dibuat, hanya sebuah array linear saja. Dan jika key-nya kurang dari nol, itu juga tidak mungkin terjadi. Setelah itu, kita akan menginisialisasi relevance dengan size key, kali length, atau panjang message-nya. Isinya itu angka 0 atau 0. Dengan key itu, kita dapat menentukan jumlah row dan panjang message karena kita isi dari 0 sampai message kurang satu. Setelah itu, kita akan mengisi relevance-nya. Pertama, kita akan buat variabel down dan row. Down ini tuh untuk arah yang dimana arahnya itu zigzag. Lalu row ini adalah row keberapa yang sedang diisi sekarang. Kita mengisi relevance-nya dengan looping sepanjang string. Terus arah zigzagnya itu berubah ketika angka row ini menyentuh 0 atau key kurang satu. Lalu diisi sesuai dengan indeks row dan i. Value dari row ini akan naik atau turun sesuai dengan arahnya. Untuk visualisasi looping, sepanjang key kali panjang message. Jika relevance di indeks sekarang bukan 0, untuk bagian if-nya maka di print aja. Jika else relevance-nya di indeks sekarang 0, maka ganti memakai titik, lalu ganti row menggunakan print backslash n atau print kosong aja. Terus hasil dari visualizer bakal keluar kayak gini, makan Indomie dengan setiap katanya itu, setiap hurufnya itu zigzag. Terus untuk encrypt, alur dan logiknya sama, namun yang membedakan daripada kita ngeprint, kita akan append ke relevance-nya. Lalu untuk bagian assembling, satu row array dari karakter akan digabungin pakai separator ini, lalu di return encrypt message-nya. Lalu di decryption ini, base case dan inisialisasinya juga sama, namun yang membedakan dari encryption adalah encryption itu inisialisasi, lalu ke insert ke relevance, lalu di return. Namun kalau misalnya di decryption ini bakal diinisialisasi, lalu ke mark terlebih dahulu lokasi-lokasi memakai sebuah karakter. Di sini kita memakai karakter bintang. Lalu dari memakai karakter itu diisi di bagian yang udah ada marknya. Lalu habis diisi akan di-append ke string dengan arah zigzag. Lanjut ke bagian mark. Mark ini dipakai untuk menandakan lokasi-lokasi karakternya secara zigzag. Lalu, untuk bagian mengisi, isinya tidak zigzag, tetapi lurus row by row. Untuk decryptingnya juga masukin karakter by karakter ke string dengan arah zigzag. Lalu di decrypt message-nya kita udah dapat, jadi makan Indomie lagi yang sebelum di encrypt itu hasilnya bakal MNOAAIDMEKNI. Gitu, jadi bakal di return lagi ke kalimat awal. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.